Kamu jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Kamu orang yang sangat berharga. Hatimu orang yang mulia. Hanya tadi saya bilang, malaikat dari mana kamu? Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Salah satu penyakit sosial masyarakat di lingkungan kita, terutama di Indonesia ini, adalah masalah prostitusi. Sering para pengambil keputusan, dalam hal ini penyelenggara kekuasaan, ketika berusaha menyelesaikannya, ternyata tidak menyelesaikannya secara berkeadilan. Aparat menurut pandangan saya, ya, lebih tidak berpihak kepada, saya sebut, para korban, ataupun boleh saya katakan para wanita-wanita penjajah pelayanan seksual itu sendiri, atau pelayanan seks itu, ya, daripada kepada para mucikari maupun penggunanya ataupun penyelenggara, orang-orang yang memfasilitasi prostitusi itu. Itu yang menjadi masalah, sehingga masalah ini tidak pernah terselesaikan. Dan kalau kita perhatikan, terutama masa pandemik ini, bukannya masalah ini lebih berhenti, tidak, faktanya tidak. Dari beberapa penelusuran kami di lapangan, ternyata tidak seperti itu, berbeda. Kami kedatangan tamu seorang wanita yang cantik. Adalah seorang wanita yang berprofesi tidak sepenuhnya sebenarnya sebagai seorang pekerja seks profesional. Yes. Pekerja seks komersial, begitu ya? Pekerja seks komersial. Kenapa saya undang pada saat ini adalah saya ingin mengeksplor untuk menjadi satu pelajaran, dan dia memang mengatakan pada saya ingin berbagi juga, ya, ingin berbagi. Nanti kita akan eksplor lebih jauh. Akan tetapi tujuan kita adalah tujuan yang membangun, kira-kira begitu ya, Tanti ya. Saya mau mulai. Welcome Tanti. Saya dapat informasi, dan memang saya cari orang yang berprofesi seperti kamu. Dan akhirnya saya sampai kepada satu nomor telepon kamu, dan saya undang kamu ke sini. Latar belakang kamu menekuni profesi ini seperti apa? Kenapa? Ya kan? Bagaimana kamu memulainya? Oke, semula aku tadinya pengen nikah. Pengen nikah? Yes. Oke, go ahead. Terus sebelum hari H pernikahan, laki-laki itu bermain wanita dengan calon suamimu? Yes. Oke. Calon suami saya bermain wanita dengan wanita malam yang di kafe-kafe. Yang di kafe-kafe gitu ya? Oke, good. Lanjut. Lalu aku aku juga memperjuangkan dari saya kerja, dari aku banting tulang, dengan dia cuma halnya hanya di rumah dan main. Dan dia kerjaannya cuma mabok, main, udah itu saja. Gitu. Terus artinya pada waktu mau pernikahan itu kamu yang biayai atau bagaimana? Dari dari pernikahan itu dia cukup hanya mengasih saya 5 juta. Gitu ya? Ya, untuk cincin doang. Untuk cincin. Untuk make up sama catering itu orang tua saya dan saya. Begitu ya. Nah, tapi waktu itu kamu mau menikah sama dia karena apa? Udah cinta banget atau bagaimana sih? Saya mau ngerubah sifatnya, dan itu juga dapat amanat dari almarhum orang tuanya wanita. Oh, ibunya dia? Iya. Ngomong sama kamu? Iya. Supaya rubah sifat dia? Iya. Jadi kamu ceritanya mau jadi volunteer? Ya, betul. Begitu ya? Iya. Oke, terus gimana?
Dari situ sebelum dari hari H saya juga sempat hamil 8 bulan. Jadi sebelum menikah itu sudah hamil 8 bulan atau Iya. saya sudah menikah? Sebelum menikah. Sebelum menikah memang sudah kamu hamil duluan? Iya, udah hamil di luar nikah. Di luar nikah. Jadi udah hamil duluan berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan baru akhirnya menikah. Iya. Oke. Lanjut. Nah, terus? Dari 8 bulan itu anak saya tidak lahir. Tidak lahir. Maksudnya? Di kandungan saya ditendang dengan calon. Di kandungan kamu ditendang. Yes. Itu sesudah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Sebelum menikah, sedang kamu lagi hamil tua. Kan hamil tua itu 8 bulan Iya. ya? Lagi hamil tua, ditendang sama dia. Iya. Ditendang oleh karena maaf gimana? Jadi dia lagi nongkrong sama teman-temannya dan dia mempercayai satu pihak dari temennya itu, dia menjelek-jelekan saya, dia nggak terima untuk membela temennya. Ya udah, saya diseret, ditendang. Di situ mulai saya kabur, saya udah pendarahan. Itu ditendang di hadapan orang. Iya. Di hadapan orang di satu lokasi apa? Jalan atau Lapangan. lapangan. Banyak orang di situ. Banyak. Dan itu teman-temannya tahu mungkin efek alkohol karena mereka Mabok iya, atau narkoba. mabok sama narkoba Mabok juga. oleh narkoba juga. Nih buat saya nih sesuatu yang agak sedikit perlu saya dalami lebih lanjut ya. Jadi sebelum hamil 8 bulan tuh saya juga udah pernah yang namanya ditendang, dijambak, dipukulin. Saya udah hatam banget dengan kelakuannya, walaupun saya nggak salah, tetap aja kelakuannya dia kayak gitu. Begitu. Jadi dia kesal dengan temennya, pelampiasannya saya. Padahal belum menikah. Belum. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta sama dia? Karena aku memegang prinsip amanat almarhum Ibunya itu. Iya, Ibunya itu baik sekali sama kamu. baik banget. Baik Dari banget. pihak keluarga prianya, calon aku juga sayang banget sama aku. Oh, jadi kamu terhipnotis dengan kebaikan-kebaikan seperti itulah. Iya. Gitu ya. Akhirnya kamu mau sama dia dan sampai kamu hamil dulu 8 bulan. Iya. Itu orang tua pun nggak tahu kalau aku hamil 8 bulan. Orang tua nggak tahu kamu hamil 8 bulan. Enggak. Memang kamu nggak pulang ke rumahmu? Aku nggak boleh pulang dari pihak cowoknya dan dia, calonku. Tidak boleh pulang ke rumahmu, tapi di rumah dia. Iya. Jadi kalau mau kemana-mana ataupun pulang ke rumah mama harus diawasi sama anak buahnya omnya. Tidak boleh sembarangan keluar sendiri. Nggak dicari sama ayah, sama papi, sama maminya. Nggak dicari. Mama sama ayah taunya kerja. Kamu bohongi dong. Menyesal. Gitu ya. Kamu bohongin papi, mami, mengatakan kerja di tempat lain. Yes. Tidak bisa pulang. Iya. Padahal kamu sudah hamil. Udah. Kamu dengan sadar mengambil risiko itu. Sadar ya. Oleh karena itu tadi komitmen kepada ibunya si cowok. Ya, komitmen ibunya ibunya dari pihak cowok, dan aku juga kayak punya salah satu bisa melihat ya, ataupun melihat makhluk halus gitu. Aku ngeliat semangat nak, semangat. Jadi kayak disemangatin terus sama almarhum mamanya. Ibunya. Oh, jadi kamu Sabar, ya. seperti disemangati terus. Iya. Sabar. Berarti kamu udah tinggal di rumahnya. Udah. Oh, gitu ya. Kadang kalau aku nangis, mamanya suka datang, suka nangis juga. Kalau kamu nangis sedih, maminya datang. Dalam wujud Sosok bayangan. sosok bayangan. Wow. Sesuatu yang. Jadi papi kamu nggak tahu itu? Tidak. Jadi ketika sudah 8 bulan, terus kamu berarti keguguran lah. Iya. Gitu ya? Keguguran. Untung kamu nggak itu bahaya itu. Itu sempat ditolongin sama tukang Grab,
dilariin rumah sakit itu dari dokternya dokternya juga masih muda, sempat mau pulang, dia ngeliat kondisi aku, untung kamu datang Cepat cepet, kalau enggak kamu dua-duanya mati. iya. Aduh. Kamu kenal di mana sih itu? Kalau suamimu dulu itu. Tadinya mantan sahabat aku. Sahabat. Iya. Nah, terus? Ketemu di kolam renang. Kita ketemu dia pas aku SMP. Dia balik ngelayar ke sini. Ya udah, dia nggak ngelayar lagi gara-gara bikin resiko. Dia jadi milih untuk tinggal sama kamu. ya. Jadi pada saat itu mami nggak tahu, hanya keluarganya, dan kamu mengambil risiko itu. Tetapi pada waktu waktu mau pernikahan, Aku kabur. kamu kabur karena dia main perempuan, Ya. gitu ya. Kamu kabur ke mana? Ke Bali. Ke Bali, bukan ke rumah orang tua. Enggak. Kenapa ke Bali? Karena aku mengambil resiko sangat parah sih, aku bilang. Dan itu kondisinya juga pas hari Sabtu, hari H-nya itu pagi sempet orang tua tuh sempet nelponin terus ya kan, sampai mama udah di mana digituin kan. Terus habis itu aku baru ngubungin setelah 3 minggu kemudian, dan aku baru tahu mama sama sekali itu yang namanya nggak makan, mikirin aku bolak-balik pingsan masuk rumah sakit itu gara-gara aku batalin nikah begitu aja. Gitu ya. Oke. Nah sekarang akhirnya kamu memutuskan untuk apa istilahnya ya? Apa saya bilang melacurkan diri atau menerima pesanan orang untuk menjual diri atau bagaimana, saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Coba cerita dari sisi itu. Jadi aku ngambil pengalaman, gue daripada pacaran mendingan gue iya. Kenapa? Karena kalau pacaran buang-buang waktu, udah gitu ditidurin. Iya, kalau dinikahin, kalau enggak udah gitu kadang dari pihak wanita juga ngidupin para cowok. Maksudnya wanita ngidupin para cowok gimana? Sebelum nikah pacaran, kita ngekos bareng sama cowoknya. Terus kita yang ngelacur, terus habis itu cowoknya yang nikmatin doang dengan duit kita. Kan percuma, mendingan kita ngejual diri dong daripada pacaran. Tetap dia mau tidurin, iya, tapi nggak dibayar. Iya, udah gitu nggak ditanggung jawab juga. Tanggung jawab seperti yang terjadi ini, yang sebelumnya ini. Yang sebelumnya itu dengan fisik gitu. Fisik lagi. Iya. Oke. Jadi akhirnya berpikir daripada pacaran, asli bagus. Karena nggak dibayar. Iya. Emang kalau pacaran itu mesti tidur juga, artinya masih making love juga, masih ditidurin juga sama cowoknya. Tergantung dari cowoknya juga. Kadang otak cowok, gue dapet pacar ini, gue bisa ngeduitin dia, bisa tidurin dia nih, gampang nih dia, gituin kan. Oh gitu. Iya. Para cowok sekarang kan pikirannya pada busuk-busuk semua, jadi nggak pikirin ke depannya gimana. Cowok sekarang pada mikirinnya cuma seks saja. Iya. Busuk. Cuma mau enaknya doang. Nggak mikirin masa depan. Jadi mau bikin kamu jadi jamban saja. Iya. Saya berharap ini menjadi suatu bahan pemikiran. Iya. Kepada orang-orang muda, orang lain. Gitu. Baik laki-laki, baik perempuan. Kan gitu ya. Iya. Aku mau tanya kamu selanjutnya. Apakah atau sudah berapa orang laki-laki yang ingin mendekati kamu sesudah kejadian ini? Udah berapa orang dekati kamu tidak mau karena kamu takut? Kadang cuma pengen tubuh aku doang, percuma. Oh, jadi banyak yang dekatin kamu. Iya. Dia lihat cantik kamu, tapi dia cuma mau tubuhmu. Iya. Udah nggak mempan aku dengan rayuan manis para cowok. So you close the door. Yes.
nanti aku tanya lagi yang lain. Tetapi Oke. akhirnya sekarang kamu istilahnya cari duit dengan cara menjual diri. Iya, menjual diri untuk Ini. kebutuhan, untuk menghidupin satu sosok yang paling aku sayang. Oke, saya nggak mau tanya. Tapi untuk menghidupi sosok yang paling kamu sayang ya, aku nggak mau tanya itu siapa. Keluarga dan adekku. Oh gitu ya, keluarga dan anak. Bukan siapa-siapa, bukan cowok. Gitu ya. No. No. Oke, keluarga dan adik ya. Bagaimana cara kamu bisa berhubung dengan pelanggan? Salah satunya kayak bos aku. Aku karyawannya, dia bosnya, kayak dia udah tahu aku, dia udah tahu keluarga aku. Tapi dia bilang kayak sama aja kayak aku pelakor ya. Dia bilang, aku bakal ngidupin kamu, tapi kamu ya harus nurut tentang kerjaan aja. Maksudnya kayak simple aja sih. Aku ngelihat dari bos aku, ya udah, lu butuh duit, lu mau lu perlu apa-apa bilang sama gue, digituin kan. Imbalannya sama dia apa? Ya aku cuma kayak ngelayanin dia tidur doang. Making love ya. Making love dengan dia. Yes. Setiap saat dia butuh. Iya. Gitu ya. Oke. Oleh sebab dengan kondisi-kondisi seperti ini, jadi ya, tadi dengan bosmu jadi seperti pelakor jadinya ya. Iya. Tetapi kan kamu nggak rebut suami orang, hanya kamu menjadi bahagian daripada kebutuhan seksualnya dia. Kamu kan nggak menikah sama dia. Iya. Dan ingin nggak kamu mengambil suami orang itu? Enggak. Kenapa? Nggak kepengen. Maksudnya kayak dia udah punya keluarga, udah punya anak, aku nggak bakal ngerebut kebahagiaan yang dia punya. Jadi kamu punya komitmen, memang kamu tidak mau merebut kebahagiaan orang itu. Yes. Gitu ya. Wah, tulus juga kamu. Dan salah satu aku yang paling bangga sama dia, sama bos aku, dia pernah bilang, jangan pernah mau menikah dengan yang meremehkanmu. Tapi kamu ingat, siapa yang benar-benar menjunjung tinggi masa depanmu untuk kamu berkarir ataupun kamu naik derajatnya, itulah. Kalau begitu, harus kamu pilih. Sekarang walaupun kamu saya katakan kamu jadi pekerja seks komersial. Sebenarnya seperti apa laki-laki yang ada di bayangan kamu untuk jadi pendamping hidupmu gitu? Sebenarnya seperti apa? Ini kan sekarang kamu masuk ke dalam satu jurang di mana kamu juga merasa nggak ada pilihan lain masuk di situ kan gitu kan? Tapi tadi kamu bilang ada seseorang, istilahnya mungkin memelihara kamu lah gitu ya, secara finansial, tetapi kamu tidak mau menikah sama dia, kan? Nah, tapi kamu bilang tadi ada yang kamu banggakan dari dia dengan pesan jangan kamu menikah dengan orang yang bla 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 tadi kan? Nah, kamu bilang kamu bangga dengan itu. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sebenarnya yang kamu harapkan pria yang bisa sebenarnya yang cocok sama kamu untuk mendampingi hidupmu gitu? Belum kepikiran sih. Sekarang udah nggak dipikirin? Enggak. Malahan aku cuma kayak mikirnya kayak, udah, aku punya bos aku, ya itu yang dia ngidupin aku, dia yang yang tahu semuanya tentang perihal dana ataupun kebutuhan aku, udah dia aja. Untuk para cowok ataupun pacar enggak. Udah enggak? Enggak ada, enggak punya pengen rasa sayang ataupun cinta, enggak. Enggak ya? Enggak ada. Jadi itu udah nggak ada? Nggak ada. You close itu? Ya. Kamu mau close atau memang dari dalam diri sendiri sudah nggak mau, udah nggak ada? Udah nggak mau, karena udah sakit hati, mungkin dari gagal pertama nikah dan gagal kedua nikah, udah nggak mau ada rasa sayang lagi. Oh gitu ya? Kenapa segitu dalamnya kah tekanan itu gitu? Atau trauma itu? Karena trauma pertama, aku kehilangan pertama
kehilangan sosok anak aku yang aku gagal nikah yang pertama. Yang kedua aku kena fisik, pukulan. Dari orang itu. Iya. Oke. Jadi sekarang akhirnya kamu melakukan hal seperti inilah. Berarti itu menjadi pilihan kamu ya. Ya. Dan oleh karena tadi kamu korban. Ya. Dan itu merusak pola hidup pikiran kamu gitu ya. Kamu melayani itu di satu tempat penampungan atau bagaimana? Jatuhnya kayak aku disimpan. Jadi dia mau sama aku, ya aku iniin beliin apart atau enggak dikosin. Oh gitu. Berarti kamu hanya melayani satu orang? Ya. Oh gitu. Ya. Buka yang lain nggak? Kalau dengan kepepet kebutuhan keluarga, ya. Iya juga. Mau nggak mau. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu, kamu sekali menggunakan jasa kamu itu orang bayar berapa? Paling gede atau paling kecil? Ya, paling kecil atau paling gede ya ngomong. Paling kecil, aku hanya dibayar. Itu pas dulu. Itu jujur kamu ngomong ini ya? Ya. Menurut kamu itu sesuai nggak dengan pelayanan kamu, dengan rasa capek kamu, dengan pikiranmu yang terkuras? Ya. Tapi kenapa kamu mau? Karena waktu itu aku sama sekali nggak ada duit dan itu aku pas dibuang sama gagal yang nikah kedua kali. Oke. Saya agak prihatin juga ini segitunya gitu ya. Oke. Selama kamu melaksanakan ini, pernah kamu kena razia petugas atau apa gitu? Enggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah ya. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu menjalani profesi seperti ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kamu tinggal di rumah orang tua? Ya. Gitu ya. Adik tahu? Papi, mami gitu? Nggak tahu ya. Mereka hanya taunya aku punya uang. Punya uang, ada kerja di mana gitu ya. Iya. Oke. Jadi mereka sama sekali kamu berhasil menutupi ini gitu ya. Iya. Nah, bosmu yang pelihara kamu itu nggak pernah datang ke rumah? Kalau bos aku itu dia nyewain aku apart. Oh, dia sewain kamu apartemen. Jadi kamu tinggal di apartemen. Oke. Aku mau tanya satu pertanyaan yang agak sedikit mengarah kepada prinsip ini. Apakah kamu melakukan sekarang kamu menjadi pekerja seks komersial? Iya. Oleh karena ada rasa dendam? Dendam dari kecil. Dendam dari kecil? Iya. Maksudnya gimana itu? Aku dari kecil yang namanya dari kelas 3 SD udah dibakar, udah disiram bensin segala macam. Dibakar? Ya. Disiram bensin? Ya. Sama siapa? Ibu. Ibu kandung? Ya. Dibakar? Ya. Disiram bensin? Jadi memang ada trauma yang... Udah sangat trauma. Jadi barang-barang tajam itu udah kena sama aku. Udah yang namanya pisau di badan udah ada bekasnya sampai sekarang. Kenapa? Apa karena kamu nakal atau apa? Kok bisa sampai begitu dibakar pisau apa gitu? No, ibu aku selalu ngomong, gue nyesel ngelahirin lu. Karena? Gue lebih baik ngoborkin lu secara hidup-hidup. Karena aku ngambil satu positif, nyokap nyesel nikah duluan. Karena mantannya baru pulang dari dinas. Baru pulang dari dinas, terus? Dinas dari Papua, nyokap udah ngandung aku dan mantannya kaget. Dia udah nikah, udah ngandung aku. Jadi kamu bukan dari ayahmu yang sekarang? Aku dari ayahku sekarang.
Terus? Jadi nyokap istilahnya gimana ya? Nyesel nikah sama ayah. Nyesal nikah sama ayah, tapi kamu sudah sedang dalam kandungan. Iya. Sebelum nikah atau sesudah nikah? Sesudah nikah. Sesudah nikah. Kamu anak pertama. Iya. Kamu ada di dalam kandungan, tapi nyokap nyesal Iya. nikah sama papinya. Nyokap sayang banget sama mantannya. Nyokap itu sayang banget sama Mantannya. mantan pacarnya. Iya. Wow. Jadi akhirnya ibu kamu nggak suka sama kamu. Enggak. Jadi waktu kecil sampai seperti itu, dibakar, Iya. ditusuk atau apa gitu. Aku ditusuk di kaki aku. Jadi aku lagi bantuin ibu masak, tiba-tiba ditusuk kaki. Tanpa salah apa-apa. Tanpa salah apa-apa. Ditusuk kakinya. Ya. Pas kelas 3 SD juga aku habis dimandiin, bapakku kerja, aku nggak tahu salah apa-apa, didorong, tiba-tiba kena sini, kena itu pinggiran jendela. Kalau papi sayang nggak sama kamu? Sayang banget. Sayang banget, tapi maminya justru nggak. Nggak. Kamu sayang sama maminya? Ya. Sekarang doang. Sekarang, dulu nggak. Jadi itu pengaruh kepada kamu sehingga ini berarti kamu semacam ada ingin aktualisasi diri kamu ini sekarang. Iya. Merasa bebas. Aktualisasi diri kamu mau melakukan gue juga bisa begini gitu. Mungkin juga ditambah trauma juga kali ya. Karena pas dulu aku sering banget yang namanya dipukulin, hampir dibunuh ataupun dijahit mulut aku. Aku punya satu sosok almarhum kakek aku sayang banget sama aku pas waktu itu. Semenjak dia pergi, pas kondisinya aku nggak ada di sampingnya, siapa lagi yang sayang sama aku kalau nggak almarhum kakek aku ataupun ayah. Jadi ketika kakekmu itu pergi, kamu benar-benar kehilangan sosok kenyamanan, kehilangan orang yang merasa kehilangan orang yang menyayangi kamu gitu ya. Iya. Jadi artinya kamu jalani ini sekarang, quote and quote saya bilanglah dulu ya, sebagai, mohon maaf ini, quote and quote sebagai pelacur, walaupun tidak pelacur yang tiap hari melayani tamu gitu ya, semacam bentuk aktualisasi diri, perlawanan gitu atas trauma yang kamu alami. Iya, buat ngilangin rasa sedih ataupun trauma ya. Menghilangin rasa sedih ataupun trauma, tapi larinya ke situ. Iya. Oke. Pernah nggak kamu melayani orang yang kamu kenal selain bosmu tadi yang pelihara kamu? Nggak ada. Yang kamu kenal gitu? Yang aku kenal, no. Nggak pernah? Nggak pernah. Paling kalau misalkan aku bener-bener kayak butuh banget duit, ya dari aplikasi. Oh, berarti melalui itulah kamu di booking? Iya. Oh begitu. Kalau orang yang kamu kenal, nggak pernah? Nggak pernah. Atau mungkin pemimpin lokal, pemimpin nasional gitu, pernah nggak ada yang pakai jasa kamu? Pemimpin anggota DPR ya. Anggota DPR ya? Iya. Betul ya, gitu ya. Kita nggak sebut namanya, tapi pernah ya, ada ya. Pernah ada. Gitu ya, ada. Pemimpin agama misalnya? No. Nggak pernah ya? Nggak ada. Nggak pernah tuh kamu nggak mau? Nggak ada channel kali ya. Gitu ya. Karena kan kita lihat di media ini ada pemimpin agama yang ini sama ini kan sama pacarnya gimana gitu kan? Ntar itu masuknya atau ceramahan di dalam kamar. Gitu ya. Tapi ceramahan di dalam kamar ya. Hebat. Nah, kalau seperti ini misalnya kamu lagi melayani tamu kamu
Ini kan berarti kamu sudah ada bosmu yang pelihara kamu, Iya. tapi kamu juga kadang kekurangan uang juga ya. Iya. Kamu akhirnya menerima tamu dari Iya. tempat lain juga. Kamu menikmati nggak hubungan seks dengan orang yang menggunakan jasa kamu, yang bayar kamu? Enggak. Oh enggak. Jadi memang enggak ya? Enggak. Jadi di pikiran otak aku, keluarga aku butuh duit, bukan butuh aku. Oke. Mereka tidak beri aku kasih sayang ataupun kenyamanan. Mereka hanya membutuhkan duit dari aku. Siapa keluargamu itu? Ya. Nah kalau orang yang memakai jasamu, pria ini yang bayar kamu? Pria yang nikmatin aku, dia bakalan balik-balik lagi. Ayo kapan gitu. Oh dia balik lagi. Tapi kamu sendiri nggak nikmati sebenarnya? Kan aku bilang, di otak aku hanya duit. Oh gitu ya. Untuk keluarga. Di otakmu hanya duit untuk keluarga. Kalau untuk kenikmatan hubungan seksual atau cinta atau rasa cinta gitu sudah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu ya. Apa sama sekali nggak pernah ada? Misalnya melihat orang yang ganteng gitu, apa gitu, nggak pernah ada rasa senang gitu, cinta gitu, nggak ada? Terakhir itu aku punya rasa cinta dan sayang itu pas aku di Bali sama orang Dubai. Itu benar-benar sayang banget aku sama dia. Kamu yang sayang sama dia atau dia? Aku yang sayang banget sama dia. Kamu sayang sama dia? Sama-sama sayang. Oh sama-sama sayang. Tapi kenapa nggak menikah? Satu sisi dia udah punya istri dan istrinya orang Indonesia, dan dia juga nggak mau kehilangan aku, dan aku mutusin buat balik ke sini lagi. Oh, sempat kamu di Dubai juga? Sempat aku 2 minggu pas aku izin pulang, aku udah bolehin 2 minggu aku mau dibawa ke keluarganya yang di Dubai. Dan aku kabur lagi. Gitu ya. Jadi aku nggak mau ngurus. Jadi kamu punya prinsip nggak mau juga untuk mengganggu suami orang. Iya. Kalau untuk menikah sama dia. Iya. Walaupun aku sesayang ataupun cinta sama dia. Oh gitu ya. Kenapa? Kenapa begitu? Kan kamu juga butuh butuh laki-laki untuk melindungi kamu, butuh suami. Karena aku udah tahu, udah ngerasain gimana rasa sakitnya kebahagiaan aku direbut sama orang lain. Oke. Jadi nggak mau ya. Hebat. Apakah kamu menikmati hidup yang kamu jalani sekarang? No. Tidak menikmati juga. Maksudnya seperti apa? Yuk cerita deh. Malahan aku pengen kayak satu sisi, apakah anak aku di sana enak? Oh, jadi kamu masih selalu berpikiran kepada anak kamu yang sudah meninggal itu? Iya. Jadi sekarang aku nggak punya yang namanya teman ataupun sosok curhatan, nggak ada. Aku selalu ke kuburan almarhum kakek aku dan anak aku. Oh gitu. Ya. Dalam nih. Jadi hati kamu selalu kepada anakmu, gitu ya. Jadi nggak menikmati hidupmu yang sekarang. Enggak. Walaupun mungkin duit banyak dikasih sama bosmu, tapi kamu nggak nikmati. Enggak nikmati. Satu sisi kan aku mikirnya ada adik aku, siapa lagi yang menerusin? Aku benar-benar harus ngejaga adik aku, harus jadi dia bikin lebih baik dari aku. Jangan sampai dia jatuh seperti aku. Seperti kamu. Jadi kamu jaga itu ya. Iya. Kamu bantu sekolahnya. Iya. Jadi kamu korbankan diri kamu untuk tujuan Ada. supaya adik kamu lebih baik. Adikmu wanita atau laki-laki? Wanita. Wanita ya. Ada nggak keinginan kamu untuk terbersit dalam dirimu untuk berkeluarga secara normal ke depan gitu? Sempat terbesit, tapi aku mikir karena mungkin rasa dengan trauma pukulan kali ya. Jadi
nggak mungkin, ntar kok kayak misalkan aku diginiin salah dikit ntar dipukulin lagi. Gitu ya. Jadi kayak traumanya tuh udah berat banget dari pertama sama yang kedua. Ada nggak keinginan kamu untuk mengobati trauma kamu itu? Atau pernah bikin usaha apa gitu? Kan kalau saya lihat ini sekarang ya, mungkin kemarin-kemarin enggak, tapi saya lihat dari pembicaraan kita ini, sepertinya kamu menyadari bahwa kamu ada trauma yang sangat berat, kejiwaan sudah terganggu nih, orientasi hidup sudah terganggu, ya kan? Sehingga kamu punya prinsip seperti ini, ya kan? Ya, tapi aku melihat masalahnya begini, saya melihat ada nilai yang baik dari kamu. Nilai yang baik itu adalah salah satunya adalah kamu tidak mau mengambil suami orang. Iya. Banyak juga kan wanita yang masa bodoh amat, suamimu senang sama gua nikah. Tergantung dari hati ya. Ya itu makanya saya bilang kamu masih ada hal yang baik di situ. Kamu nggak mau gitu loh. Karena aku udah merasakan. Karena kamu sudah merasakan. Artinya kamu mempunyai pemikiran orang lain, saya tidak mau sakiti juga wanita lain, kan begitu kan? Iya. Makanya saya tanya, apakah tidak ada keinginan atau terbersit di hati kamu, saya pengen menikah, punya suami yang baik gitu? Tujuan aku sih sekarang nyekolahin dari sampai lulus aja dulu, sampai S1 baru Gitu ya. punya pemikiran, oke, aku mutusin untuk nikah. Kamu pendidikannya terakhir apa? S1 atau? S1. S1 ya. Oke, begini. Guys, saya mengetahui dan mencoba mencari tahu sisi kehidupan ataupun alasan-alasan daripada para wanita untuk menjadi pekerja seks komersial. Yeah. Di dalam platform of action pada konferensi dunia tentang perempuan di Beijing, itu tanggal 4 September tahun 95, ini saya catat di sini. Ada dua alasan kenapa seorang wanita menjadi pekerja seks. Yang pertama, involuntary prostitution atau forced, oleh karena dipaksa, ya kan? Karena ada paksaan. Itu dipaksa, entah dipaksa oleh keadaan, entah dipaksa oleh karena dibawa, dijebak, diperkosa. Yeah. Ya kan? Nah, di situ ada kekerasan seksual. Gitu ya, ada kekerasan seksual. Mereka itu menjadi korban. Ya kan? Korban ini. Dia melakukan ini itu korban. Bahkan ada yang sampai sama sekali dia nggak bisa keluar dari situasi karena dia dijaga, ditahan, diancam. Kan gitu kan. Dia diperjualbelikan di situ. Ya kan? Banyak sekali terjadi seperti itu. Yang kedua, karena voluntary prostitution itu harus maksudnya dengan sengaja, dengan hitung-hitungan sendiri, ya kan? Dia berhitung kalau satu hari saya menerima tamu misalnya 1 juta satu kali dipakai gitu, waktu 1 jam, 1 hari saya bisa dapat misalnya saja nih, 1 jam dapat 5 tamu 5 juta kali 1 bulan kan gitu 150 juta. Daripada gua kerja capek mendingan kerja prostitusi begini, Mendingan langsung tidur. Kan gitu kan. Cuman tidur doang. Gua cuman kan. Nah, itu dengan sengaja itu. Dan itu banyak loh pelacur-pelacur yang kaya raya. Di Belanda, di mana-mana itu kan gitu kan. Banyak, karena memang dikemas sedemikian rupa, akhirnya dia membuat itu menjadi ladang dia untuk cari duit. Itu yang voluntary. Ya kan? Di sana tidak ada kekerasan. Karena itu memang dengan kerelaan dia, memang dengan sengaja, dengan sadar melakukan itu semua. Pilihan gitu loh. Nah, menurut kamu dari dua itu tadi, ya kan?
Kamu masuk kategori mana? Karena kamu terpaksa melakukan itu, atau dengan kerelaan hati sendiri? Terpaksa. Terpaksa ya. Saya juga dari tadi melihat itu terpaksa. Kamu nggak ada pilihan, sudah jadi korban semua, jiwa akhirnya you menjadi victim terhadap orang lain lah, Iya. gitu ya. Dan saya lihat trauma kamu sampai sekarang nggak bisa kembali. Belum ya, belum. Nah, pernah nggak kamu ceritakan misalnya hal ini kepada teman? Enggak pernah. Kamu ceritakan bahwa kamu sekarang begini curhat gitu? Enggak pernah. Sosok yang pendengar aku hanya almarhum kakek aku. Almarhum kakek. Tapi almarhum kakek sudah meninggal lama. Sudah. Itu yang membuat aku trauma banget. Hanya dengan dia kamu pernah cerita. Ya. Kamu ceritain ini, kamu pernah begini? Enggak. Oh, dia belum waktu meninggal belum ya? Belum. Tapi kehilangan itu kamu merasa sendiri gitu ya? Sendiri. Siapa lagi yang mau sayang sama aku? Gitu ya. Ketika kamu melakukan ini sekarang ini, kamu sepertinya kan lakukan ini karena trauma tadi, ada rasa dendam juga. Ada nggak cita-cita kamu satu saat jadi seperti apa sih? Wanita semua serba bisa. Wanita serba bisa. Maksudnya serba bisa ini maksudnya kita. Jadi aku kayak pengen banget bikin apa ya, bikin asrama ataupun bangun kayak, daripada lo ngebuang ataupun ngegugurin anak lo, mendingan kasih ke aku. Kayak salah satu YouTuber ataupun mentor ada siapa itu, ibu siapa, dia kayak dari 9 bulan ataupun 7 bulan kayak dia udah ada satu customernya, ibu saya mau ngasih anak, kayak anaknya tuh dijual. Jadi dari dia hamil itu udah sama mentornya itu udah kayak diurusin dari susunya segala macem. Terus? Dari dari pembiayaan itu udah sudah dibiayai sejak Yes. dalam kandungan. Nah, terus? Oh, pengen banget. Daripada dibuang, daripada digugur, mendingan aku yang biayain. Berapa kebutuhan yang udah kamu keluarkan. Oh, jadi maksud kamu kalau ada seseorang yang hamil, dia tidak bisa ngurus, Ya. daripada dibuang, kamu mau urusin. Iya. Apakah pernah kamu cari yang seperti ini? Belum. Belum pernah cari. Tapi kamu ada keinginan. Ya. Itu yang ada cita-citamu. Pengen dapat seperti itu. Kamu pengen jadi punya anak. Gitu ya. Karena aku udah kayak kehilangan sosok anak satu, kayak bukan dengan kelakuan aku dia meninggal, ya udah sayang masuknya. Kan banyak yang di luaran sana udah hamil duluan, dibunuh lah ataupun digugurin ataupun sama-sama mati dua-duanya. Jangan kayak gitu maksud aku. Oh, jadi kamu mau kamu mau bikin penampungan. Iya, penampungan. Oh, hebat. Hebat loh itu. Jadi kamu bikin asrama, kayak kamu bikin tempat penampungan, kalau kalian ada seperti itu datang ke sini gitu. Iya. Ya. Kamu yang mau urus gitu ya. Hebat itu. Belum pernah ada ya? Ada salah satu itu Ada yang seperti itu? Ada. Ada. Dari ibu siapa ya, aku lupa. Itu jadi dia suami istri di daerah mana ya, aku lupa. Itu ada yang dibiayain dari kandungan 4 bulan, 7 bulan. Udah WA ke ibu itu. Ibu itu. Dia urus. Iya. Jadi kalau lahir nanti itu menjadi secara perdata itu menjadi anaknya ibu itu. Iya. Dia yang ngurusin, dia yang besarin. Itu yang ada jadi cita-citamu. Iya. Banyak banget yang diambil sama anak dari dia. Gitu ya. Istilahnya kamu pengen recovery anakmu itu gitu. Iya. Daripada dibuang, dibunuh, mendingan kasih aku aja. Kasih kamu ya. Aku siap nampung. Gitu ya. Hebat. Hebat.
Jadi itulah mimpi yang ingin kamu wujudkan ya. Gitu ya. Harapan ke depan itu kan ingin kamu wujudkan. Harapanmu ke depan apakah kamu mau begini terus sampai tua? Kan nggak mungkin. Apa gimana? Susah sih kalau ngilangin rasa trauma juga sih. Kalau pengen banget ya namanya ngeberaniin diri untuk nikah, tapi aku mikir lagi, aku takut yang namanya pemukulan, kekerasan Gitu ya. atau Apakah kamu, artinya gini, kamu nggak mau menikah lagi karena takut kekerasan dengan, ya kan? Karena takut kekerasan lagi terjadi kepada kamu, atau oleh karena kamu merasa nggak berharga gitu? pertama aku merasa nggak berharga, kedua sama takut kekerasan. Takut kekerasan, terus kamu juga merasa nggak berharga. Saya ini udah kayak gitu, Iya. begitu ya. Perasaan itu masih ada, Iya. masih ada ya. Dari mulai kekerasan aku gagal nikah untuk kedua kalinya, aku dibayar murah itu ya itu dari Ciracas ke aku nggak ada ongkos sama sekali, dan di situ habis aku dipukulin, diinepin di kosannya selama 3 hari itu tanpa makan tanpa minum. Itu bonyok di pelipis muka, hancur semua badan aku biru, dan di situ HP aku nggak ada. Jadi aku berusaha kabur, berusaha kayak nerima tuh orang. Jadi tuh orang mau nggak mbak gini-gini 300, ya udah kata aku mau gimana lagi daripada aku nggak bisa pulang. Dengan hasil minta-minta ataupun maling kan, kata aku mendingan aku jual diri deh daripada harus maling ataupun ini. Itu membuat kamu merasa tidak berharga. Iya. Pernah nggak kamu merasa apa yang kamu lakukan ini salah? Salah. Ada merasa? Ada keinginan kamu untuk mengakhiri? Mengakhiri ada, tapi aku punya tekad ataupun keputusan keluarga aku lebih penting daripada aku. Wow. Jadi biarin aku rusak daripada keluarga aku yang menderita. Gitu ya. Terutama adikmu tadi. Iya. Mendingan kamu rusak daripada keluargamu atau adikmu menderita. Itu dari hati kamu paling dalam itu ya. Tapi di satu sisi mereka tidak tahu ini. Mereka kan tahunya hanya duit. Minta duit. Dan kamu nggak pernah cerita sama mereka. Enggak. Kalau mereka minta duit terus, satu saat kamu nggak ada duit, apa nggak ada rencana kamu menyampaikan itu ke mereka supaya mereka bisa menghargai kamu? Lebih baik aku pahit daripada keluarga aku harus menderita dan menangis. Gitu ya. Biasanya kan kalau anak milenial sekarang kan kalau kerja mereka yang nyimpen duit ataupun gajian mereka yang pegang. Ini enggak. Aku nggak ngerasain sama sekali gajian aku kerja. Jadi? Itu gajian aku yang pegang mama aku. Ibu kamu yang pegang uang kamu. Ibu kamu yang benci sama kamu tadi. Ya. Kamu sebenarnya malaikat dari mana sih? Ya, justru ini saya heran lihat kamu betul-betul dari tadi. Ya, malaikat dari mana kamu ini punya pemikiran seperti itu dan nggak mau kasih tahu. Jadi kalau adikmu butuh, keluargamu butuh, nenekmu butuh, mereka butuh uang, kamu tidak ada uang, kamu cari uang dengan cara jual diri. Ya. Hasil ngelacur. Kenapa? Hasil ngelacur. Hasil melacur. Mau gimana lagi? Lebih baik aku busuk, lebih baik aku dianggap nggak ada harga diri daripada keluarga aku yang
menderita. Aku timpalin semua ke aku, ke diri aku. Gitu ya. Walaupun dalam hatimu kamu merasa nggak berharga. Enggak. Apa yang oke. Lanjut. Walaupun di belakang aku sosok almarhum kakek aku bilang udah cukup begitu. Udah cukup. Udah cukup. Kamu tuh buka topeng kamu, jangan sampai kamu jangan sampai kamu nggak dihargain kayak gini. Bukan sisi aku, bukan sosok aku di masa kecil. Jadi kayak aku sempet ke ke dokter psikiater ya. Psikiater. Dia bilang kamu tuh tertekan, kamu tuh kayak pengen bikin semua orang tersenyum walaupun hati kamu tersakiti. Hati kamu hancur, hati kamu tersakiti, merasa tidak berharga, tapi tetap kamu ingin membuat saudaramu orang lain tersenyum. Ya. You are beyond my thinking. Beyond, di atas pemikiran saya. Kamu orang yang wanita yang luar biasa. Ada keinginan kamu satu saat nanti kasih tahu ini sama mereka? Betapa hancurnya sebenarnya kamu. Suatu saat kalau mereka ngelihat ataupun tahu dengan dirinya sendiri, aku bilang, aku ngelakuin buat kalian makan, aku ngelakuin buat kalian hidup. Nggak apa-apa aku rusak, yang penting kalian sehat. Menurut kamu berapa lama lagi kamu masih laku jual diri kamu? Mohon maaf ini dalam arti yang diskusi ya. Berapa kali ya? Gak tahu kok. Sampai benar-benar mungkin aku nggak bisa napas ataupun apa. Jadi sesimpel itu ya pemikiran kamu kan? Nggak terlalu banyak lagi di belakangnya gitu ya. Ada nggak orang lain selain keluarga kamu? Keluarga kamu yang langsung dengan rumah kamu, nenekmu? Ada nggak orang lain di lingkungan keluarga kamu yang lain, misalnya lingkaran kedua, lingkaran ketiga, yang tahu kamu seperti ini? Nggak ada. Kamu benar-benar tutup ya? Aku pernah punya sahabat dari SD. Itu benar-benar kayak lebih baik kita busuk di depan daripada busuk di belakang. Lebih baik jadi iblis di depan daripada jadi malaikat. Jadi cuma dia sebenarnya busuk tapi dia nutupin kebusukannya menjadi malaikat. Hipokrit lah. Yes. Hipokrit lah, berpura-pura baik, kelihatan baik tapi sesungguhnya nggak benar gitu ya. Jadi kamu lebih bagus apa adanya begini. Gitu. Dan dia pun sahabat aku juga pernah aku sempet deket lagi sama dia tahu aku begini, tapi dia bilang buat apa sih lu jual diri gitu kan. Lu nggak mikirin buat masalah depan segala macam, padahal dia simpanan koko simpanan koko simpanan koko. Dan itu tadinya koko-kokonya suka sama aku. Oh. Dan salah satu temen aku suka, dia ngeliat kaya banget gini-gini. Jadi dia ngasih tuh koko-koko biar benci yang aku yang tidak aku lakukan. Ngarang-ngarang lah. Iya. Gitu ya. Misalnya kamu sedang melayani tamu kamu, lalu datang istrinya. Nggak pernah. Malahan ada salah satu tamu datang ke rumah. Ke rumah? Iya. Ke rumah kamu? Iya. Terus? Minta jadi istri kedua. Minta jadi istri kedua? Iya. Sekarang kenapa kamu nggak mau? Enggak, kan tua banget sama umurnya sama kayak kakek aku. Kakek aku yang kiri. Oke, nggak mau. Tapi kalau muda mau? Tergantung sih. Tergantung. Artinya masih ada keinginan kamu untuk menikah dong. Iya. Begitu ya. Masih ada keinginan kamu untuk menikah secara keluarga yang normal. Ini satu poin yang baik menurut saya. Hanya pada saat ini kamu masih tertutupi oleh rasa trauma, rasa yang kematian anakmu tadi, dan disiksa oleh
mantan kamu kan gitu ya, masih tertutup ya. Oke. Kamu pernah dengar mengenai, kamu pernah ke gereja nggak? Enggak. Nggak pernah ya. Pernah nggak dengar satu kisah tentang seorang pelacur? Mungkin dari teman gitu ya, kisah seorang pelacur zaman dahulu kala, pada waktu zaman Nabi Isa. Ya. Mungkin kamu nggak pernah dengar, tapi saya mau ceritakan. Ya. Satu kali para pemimpin agama, ya kan, datang membawa seorang pelacur kepada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tahu ya, Ya. Yesus gitu ya, dibawa kepada Nabi Isa. Pada saat itu hukuman pelacur adalah dibunuh. Kalau ketahuan tertangkap dia melacur, akan dibunuh, dilempari dengan batu. Itu hukumannya. Itu zaman sebelum Masehi, orang Yahudi seperti itu, harus lempari dengan batu dan mati di situ. Tetapi yang melempari dia dengan batu itu adalah, yang pertama adalah orang yang menyaksikan langsung. Jadi misalnya, ini seorang pelacur, saya bawa, maka saya saksinya, saya lihat dia melacur, maka hukumannya dilempari dengan batu. Yang pertama melempar dia dengan batu saya, orang yang melaporkan itu gitu loh, saksi itu kan gitu. Oh, jadi dilemparin depan Nabi Isa? Di depan Nabi Isa harus dilempari dia, harusnya. Nah, Nabi Isa di situ dibawa, guru katanya, dipanggil dia guru. Ya. Orang ini tadi melacur, ini pelacur. Menurut kamu hukumannya apa? Karena Nabi Isa itu kan bilang bahwa kasihanilah orang lain sama seperti dirimu, kasihanilah musuhmu, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Itu ajarannya dia, kan gitu kan? Oke. Aku bukan mau maksud saya supaya kamu jadi Kristen ya, Enggak enggak bukan. ya. Ini Itu suatu pembelajaran. itu pembelajaran. Ini cerita mengenai seorang pelacur. Mereka berharap, mereka sebenarnya menjebak Nabi Isa itu, supaya Nabi Isa katakan lempari dengan batu. Ketika dilempari dengan batu, maka menjadi salah Nabi Isanya. Kenapa? Karena ajaran dia kasihani orang lain kan gitu. Tetapi Nabi Isa mengatakan, dia bawa ke sini katanya, bawa, ditaruh di depan, orang lain semua berdiri melihat. Yang lain itu para pemimpin agama, Oke. para imam dan sebagainya, itu semua di situ. Nabi Isa itu bilang, oke, duduk sini. Lalu dia ambil kayak apa sih namanya itu, kayu lah, Iya. untuk nulis. Dia tuliskan dosa mereka satu persatu, dosa orang yang di situ. Namamu si Anu, kamu yang tadi pakai wanita ini. Yang kedua, si B, dosamu ini. Si C, kamu begini. Si D, kamu begini. Si D. Akhirnya para pemimpin itu pergi satu persatu. Oke. Karena dia lihat namanya disebut di situ dan dosanya dikasih tahu di situ. Pergi satu persatu. Sampai akhirnya semua pergi. Tinggal wanita itu. Lalu wanitanya? Tinggal wanita pelacur itu. Lalu guru Nabi Isa bertanya kepada mereka, kepada wanita ini. Dia bilang, ibu, katanya, di manakah yang lain, katanya? Ya. Hanya kamukah yang lebih benar dari mereka? Artinya tinggal wanita ini yang tinggal di situ. Para pemimpin agama tadi yang merasa orang suci, orang hebat itu pergi karena ternyata mereka lebih banyak dosanya daripada wanita ini, wanita si pelacur ini. Di mana mereka, katanya? Lalu diapain wanita? Tidak adakah yang lebih benar daripada kamu, katanya. Artinya orang itu semua lebih jelek daripada wanita pelacur ini. Lalu dia katakan, sudah, pergilah, pergilah, dosamu diampuni.
Oh iya. Kenapa saya ceritain sama kamu? Kamu jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Kamu orang yang sangat berharga. Hatimu orang yang mulia. Makanya tadi saya bilang malaikat dari mana kamu? Aku kaget ini, aku nggak tahu ini. Kamu orang yang berharga. Kamu mengatakan daripada adikku rusak mendingan saya. Ya. Dan kamu mau membuat suatu penampungan supaya orang-orang yang mau menggugurkan anaknya jangan menggugurkannya. Kamu orang yang luar biasa. Gitu loh, Mas saya. Kamu orang yang luar biasa. Harus kuat. Jadi saya kira ini bukan satu kebetulan kita ketemu. Ya. Terus terang, tadinya bukan kamu yang saya mau undang. Saya sudah cari, tetapi nggak jadi orang itu. Aku pun nggak tahu kenapa nggak jadi. Tapi akhirnya kamu. Bukan kebetulan ini. Jadi hari ini, ya kan? Hari ini aku melihat kamu tuh orang yang hebat. Trauma yang ada sama kamu itu kamu harus lupakan. Forget it. Tidak ada orang yang hidup di masa lalu. Kamu hidup di masa depan. Seperti saya katakan tadi itu. Itu contoh tadi. Di mana yang lain katanya? Tidak adakah yang lebih benar dari kamu? Kamu jangan merasa kamu orang yang paling tidak berharga, orang yang paling tidak bermanfaat. Kamu orang hebat. Kamu tadi bilang sama saya umurmu baru 26 ya? Ya. Sekarang ya, 26. Masih panjang perjalanan ini. Panjang ini. Ya. Kamu tidak mau kalau nanti satu saat kamu melahirkan seorang anak. Anak ini berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Tapi aku mikir, terima nggak ya calon suamiku nanti? Terima nggak calon suamiku nanti? Cinta itu bukan urusan tempat tidur. Dalam banyak hal saya perhatikan, rasa cinta di dalam dirimu itu sangat kuat. Ya, ambil tisu dulu, tisu. Aduh. Makasih. Kamu harus wujudkan itu anakmu yang meninggal itu untuk ada pengganti. Ingat loh, wanita itu kamu tahu kan, Abraham Ya. punya anak. Anaknya itu menjadi bangsa yang besar dari seorang wanita. Ya kan, kalau orang Islam menganggap itu mereka keturunan Ismail. Ya. Dari seorang wanita itu bukan istrinya yang sebenarnya. Wanita itu adalah pembantunya sebenarnya. Pembantunya. Itu apa namanya, budaknya sebenarnya. Ya kan, lahir seorang anak keturunan menjadi bangsa yang besar. Jadi wanita itu, kamu itu memang didesain untuk menjadi saluran berkat, menjadi saluran untuk memberikan keturunan yang menjadi orang-orang yang hebat, gitu. Maka harus ada di pikiran itu, harus ada di pikiran itu. Jadi jangan terbelenggu dengan masa lalu kamu. No, kamu orang hebat. Jangan terbelenggu dengan itu. Ya. Kamu orang hebat.
Aku boleh satu permintaan untuk wanita yang di luar sana. Ya. Mau katakan. Em, Bagi kamu yang merasakan seperti aku ataupun lebih dari aku, jangan pernah kamu untuk berputus asa untuk mengakhiri hidupmu. Jangan berputus asa untuk mengakhiri hidupmu ya. Bagus. Very good. Peluk jauh dari aku. Kalian kuat. Pasti kuat. Harus kuat ya. Pasti kuat ya. Yes. Very good. Jadi dan ini salah satu tujuan saya. Saya tidak bisa bicara kepada semua wanita yang berprofesi menjadi pekerja seks komersial. Tetapi melalui ini nanti saya berharap banyak orang melihat be strong. Ya, be strong. Seperti Tanti ini mau strong. Tadi pesannya jangan sampai apa? Jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Tidak berputus asa dia. Gitu ya. Dan ada niat yang baik tadi luar biasa. Mudah-mudahan itu kita harapkan kamu bisa wujudkan itu. Dia mau membuat, Tanti ini mau membuat suatu penampungan terhadap orang-orang wanita-wanita yang tidak menghendaki bayi, jabang bayi di kandungannya dan bahkan mau dibuang. Jangan dibuang. Kasih ke aku. Kasih ke dia. Aku yang merawat sampai besar. Dia yang merawat sampai besar. Itulah mimpinya. Ya, luar biasa. Ya, jadi very good. Selain itu tadi apa ada sesuatu hal lagi yang kamu mau ngomong, mau sampaikan kepada kawan-kawan pemirsa nanti yang akan dengarkan ini? Jika salah satu pasangan kalian melakukan tindakan kekerasan, jangan teruskanlah, berhenti, cukup sampai di sini. Cukup sampai di situ, jangan diteruskan. Yes. Kalau sudah pernah melakukan kekerasan, gitu ya. Karena aku dari kecil sudah lebih parah. Begitu ya. Menurut kamu, mana lebih baik? Kamu mencintai pria atau pria mencintai kamu? Lebih baik pria mencintaiku. Gitu ya. Lebih baik pria yang mencintai wanita ya. Yeah. Sebab kalau pria mencintai wanita, kalau ada masalah sedikit pun dia akan bertahan ya. Yeah. Kalau kamu didatangi seorang pria yang tidak terlalu kamu cintai, tetapi kamu lihat pria itu mencintai kamu mau nggak? Aku lihat dulu Perjuangannya. Artinya ingin kamu memastikan dia cinta sama kamu atau tidak. Yeah. Itu saja kan? Kalau kamu bisa menyesuaikan diri. Dia bisa bawa aku ke masa depan lebih baik atau tidak. Begitu ya. Artinya ada dia mencintai kamu gitu. Itu kamu ingin kamu pastikan ya. Yeah. Jadi begini. Tanti. Aku ada statement. Okay. Di dalam satu video saya. Saya mengatakan begini. Hai wanita. Jangan menikah dengan orang yang kamu cintai. Menikahlah dengan pria yang mencintai kamu. Pada wanita, saya mau katakan, jangan menikah dengan orang yang kamu cintai. Why? Yes. Ini pengalaman empiris saya nih. Bertanya kepada orang-orang yang meminta bercerai kepada saya. So, kita menikah dengan siapa? Menikahlah kamu dengan orang yang mencintai kamu. Sebab itu, pikirkan kembali. Menikahlah dengan orang yang kamu cintai. Jangan menikah dengan orang yang mencintai kamu. Why? Karena wanita itu memang adalah untuk dicintai. Hai para pria, cintailah istrimu. Kepada pria, saya mau berikan tips. Menikahlah dengan orang yang memang kamu cintai. Karena dengan pria yang mencintai kamu, dia akan bertahan apapun yang terjadi dengan kamu. Sebesuk-besuknya wanita itu. Ya, dia tetap akan bertahan. Dia akan bertahan karena dia mencintai. Begitu ya. Good. Tanti, saya senang kamu datang. Okay. Dan saya berharap kamu akan mendapatkan calon suami yang baik. Amin. Yang mencintai kamu. Yes.
Dan saya berharap kamu bisa melupakan trauma masa lalumu. Iya. Gitu ya. Tatap pandang ke depan. Guys, kepada semua wanita yang mempunyai pengalaman sama dengan Tanti, Tetap semangat. tetap semangat. Kalian bukan apa yang keadaan kalian sekarang, tetapi kalian adalah seperti apa kalian menyikapi hidup kalian Ya. ke depan. Gitu ya. Yes. Nah, mudah-mudahan Tanti sukses membangun tempat penampungan Amin. untuk mereka-mereka yang berkekurangan itu, dan mudah-mudahan Tanti mendapatkan suami yang mencintai kamu. Amin. Oke? Yes. Ada yang mau kamu katakan lagi? Jadilah wanita yang strong. Jadilah wanita yang strong. Yes, good. Jadilah wanita yang strong. Oke? Sebusuk apapun kamu, tetaplah kamu sosok wanita yang berharga. Ya, itu yang saya katakan tadi. Sebusuk apapun kamu di hadapan orang atau kamu merasa diri kamu adalah wanita yang berharga. That's good. Sukses ya. Tetap semangat. Semangat. On fire. Saya ada buat di atas sampingmu itu. Yes. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Oke. Tetaplah kamu berikat pinggangkan, berikat pinggangkan maksudnya siap, gitu ya. Dan tetap semangat. Oke? Tetap on fire. Thank you Tanti Thank for your you. coming. Ya, You're sukses welcome. ya. Oke. Sukses dengan cita-citamu. Yes. Oke. Thank you. Bye. Secara hukum, ya, di dalam pasal 296 KUHP, ya, KUHP, di sana disebutkan, barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya, yaitu dengan sengaja mengadakan atau mempermudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Sebenarnya pasal ini dibuat untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran, ya, penyelenggara tempat pelacuran, supaya dapat dihukum, ya, orang ini sebetulnya harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencaharian mereka ataupun kebiasaan mereka. Jadi itu sangat simpel sebenarnya. Tetapi persoalannya tidak semudah itu ternyata. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena ketika ditangkap mereka, yaitu baik wanita yang disebut quote and quote sebagai penjajah seksual itu, ternyata mereka disamaratakan, seolah-olah mereka ini semua adalah penjara seksual, pekerja seksual komersial. Nah, di sini masalahnya. Tadi saya jelaskan di atas sebelumnya bahwa sebenarnya di dalam kejadian dalam pelacuran itu ada terbagi dua sebenarnya, ya. Prostitusi itu terbagi dua, yaitu involuntary atau forced prostitution dan voluntary forced prostitution. Nah, orang-orang yang tertangkap di dalam tempat-tempat pelacuran itu sebenarnya harus diteliti terlebih dahulu, jangan disamaratakan seolah-olah mereka itu adalah voluntary prostitution. Sebab apa? Ketika itu disamakan seperti apa yang sekarang ini terjadi, seolah-olah mereka itu semua voluntary prostitution, akhirnya yang involuntary prostitution, which is jauh lebih banyak, hampir seluruhnya sebenarnya ini adalah involuntary prostitution. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita tidak pernah jujur mengakui persoalannya itu ada di mana. Padahal sebenarnya persoalan itu ada di masyarakat itu sendiri. Boleh saya katakan hampir semua itu korban sebenarnya. Korban apa?
korban kekerasan seksual. Mungkin oleh pasangannya, atau calonnya, atau pacarnya. Atau mungkin situasi yang banyak orang, dukun-dukun lah, dan sebagainya. Atau perdagangan orang. Mereka dengan sengaja dijebloskan ke dalam situasi seperti itu, dan akhirnya mereka di sana tidak ada pilihan. Mereka melakoni itu. Orang ini sesungguhnya adalah victims. Dan orang ini tidak bisa dihukum sebenarnya. Tidak bisa dihukum. Baik, ada orang kadang-kadang beginilah, dicari-cari. Ya, dicari-cari. Saya mencatat bahwa dalam KUHP pasal 506 di sana disebutkan, barang siapa sebagai mucikari atau souteneur mengambil keuntungan dari percabulan atau pelacuran perempuan, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ya. Lalu apakah pengguna jasa PSK dapat dipidana? Sebenarnya tidak. Dasar yang boleh menjerat pengguna itu adalah pasal 284. Mereka itu bisa dengan syarat pengguna jasa tersebut sudah menikah dan pasangannya melaporkan. Jadi pasal perzinahan yang masuk ke sana. Ya, pasal perzinahan yang masuk ke sana. Terlalu panjang mungkin kalau saya bicarakan secara detail, ya, secara detail di sini. Tapi undang-undang kita tidak mengatur itu. Ya. Yang mengatur tentang hukuman pada mereka adalah pasal 296 KUHP, ya, yang mengatur di sana bahwa penyelenggara, ya, itulah yang harusnya dihukum. Nah, lalu kenapa kadang-kadang orang itu dijebloskan, dibawa, dimasukkan kemana-mana di sana? Itu adalah perda setempat. Perda setempat, seperti contoh di DKI itu ada Perda nomor 8 tahun 2007 pasal 42 yang berbunyi, setiap orang dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial. Ingat, seks komersial. Yang kedua, menjadi penjajah seks komersial, ya. Menjadi penjajah seks komersial maksudnya adalah, ya, yang voluntary tadi, bukan yang involuntary, ya. Penjajah seks komersial. Yang berikutnya adalah orang yang memakai jasa penjajah seks komersial. Bukan yang involuntary, tetapi yang voluntary. Yang voluntary itu urusan supply and demands. Kalau nggak ada demand, tidak ada supply. Inilah yang sebenarnya boleh dihukum. Tetapi undang-undang maupun perda ini sebenarnya sudah jelas-jelas mempunyai keberpihakan, ya, kepada penjajah seks yang involuntary. Tetapi pelaksanaannya itu di lapangan tidak seperti apa yang tertulis. Kenapa? Karena sering para petugas itu pun tidak mengerti apa bedanya involuntary dengan voluntary prostitution. Yang salah itu adalah voluntary prostitution. Involuntary prostitution justru harus dibela. Semua kita bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelaan terhadap mereka. Kita harus berpihak kepada mereka. Jadi jangan dipaksa atau jangan dilihat atau dikategorikan mereka itu sebagai orang-orang yang terhina, orang-orang sampah masyarakat. Salah dan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahannya.